Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua anak-anakku. Masih tetap semangat bukan? Sehat selalu dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, Bu Titi akan menyajikan materi geografi terutama untuk kelas 11 yang mengambil tema persebaran flora dan fauna di Indonesia. Agar kalian bisa lebih memahami materi ini, silahkan terus ikuti ulasan materi ini sampai selesai. Oke, jangan sampai ketinggalan. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah 1. Siswa memahami faktor-faktor yang mempengaruhi sebaran flora dan fauna. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi persebaran flora di Indonesia. Yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi persebaran fauna di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang kaya akan flora dan fauna, baik yang terdapat di darat maupun di laut. Pernahkah kamu memperhatikan flora dan fauna di wilayah lain di Indonesia? Tentu, setiap wilayah memiliki perbedaan bukan? Flora dan fauna tersebar tidak merata di setiap daerahnya yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah 1. Faktor klimatik. Yang kedua, faktor edafik. Yang ketiga, faktor fisiografi. Dan yang keempat adalah faktor biotik. Faktor klimatik meliputi suhu, kelembapan udara, angin, dan curah hujan. Suhu, berbagai spesies memiliki persyaratan suhu lingkungan hidup optimal. Pada wilayah yang memiliki suhu ekstrim, seperti di daerah kutub maupun gurun, menyulitkan makhluk hidup untuk bertahan. Oleh karena itu, persebaran flora dan fauna di wilayah ini sangat minim, baik berdasarkan jumlah maupun jenisnya. Berbeda dengan daerah tropis yang merupakan wilayah yang sangat sesuai untuk kelangsungan makhluk hidup. Angin adalah udara yang bergerak karena perbedaan suhu dan tekanan udara. Angin berpengaruh terhadap proses penyerbukan dan distribusi air atau awan yang mengandung hujan. Oleh karena distribusi air hujan inilah yang menyebabkan sebaran flora berpengaruh terhadap sebaran fauna. Wilayah yang memiliki curah hujan tinggi umumnya memiliki aneka spesies flora dan fauna yang jumlahnya lebih banyak. Misalnya di daerah tropis. Faktor berikutnya yang mempengaruhi sebaran flora dan fauna yaitu faktor edafik. Meliputi humus, unsur hara, tekstur tanah, air. Humus merupakan sumber makanan bagi tanaman dan akan berperan baik bagi pembentukan dan menjaga struktur tanah. Unsur hara adalah zat-zat di alam yang diperlukan makhluk hidup dalam proses pertumbuhan dan perkembangbiakan. Tekstur tanah, keadaan tekstur tanah sangat berpengaruh terhadap keadaan sifat-sifat tanah yang lain. Dan yang keempat adalah air. Air yang sangat sedikit maupun berlebihan dapat berakibat buruk bagi tanaman. Setiap daerah memiliki karakteristik tanah yang berbeda-beda, maka flora yang dapat hidup pun juga berbeda-beda. Misalnya di Kalimantan, jenis hutannya merupakan hutan hujan tropis dengan tanah cukup subur. Sementara di Nusa Tenggara Timur berupa hutan sabana dengan kondisi tanah yang kurang subur. Faktor yang berikutnya adalah faktor fisiografi. Faktor fisiografi yang berkaitan dengan persebaran tumbuhan adalah ketinggian tempat dan bentuk wilayah. Perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar tersebut menunjukkan perbandingan ketinggian suatu tempat terhadap jenis tanaman. Ketinggian permukaan bumi di sini dilihat berdasarkan ketinggian dari permukaan laut atau elevasi. Semakin tinggi suatu tempat, maka suhu udara di daerah tersebut semakin rendah atau dingin. Demikian pula sebaliknya. Kondisi fisiografi seperti ini
besar pengaruhnya terhadap persebaran tumbuhan. Tumbuhan di dataran tinggi akan berbeda dengan tumbuhan yang ada di dataran rendah, seperti yang terpampang pada gambar ini. Faktor yang terakhir yang mempengaruhi sebaran flora dan fauna adalah faktor biotik, meliputi manusia, tanaman, dan hewan. Manusia dapat menjaga kelestarian maupun mengubah tatanan kehidupan flora dan fauna tersebut. Tanaman, faktor biotik berpengaruh terhadap keadaan tumbuhan lain. Sedangkan hewan dapat membantu terjadinya penyerbukan dan penyebaran biji-biji tumbuhan. Berikut ini akan kita bahas mengenai sebaran flora di Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di 6 derajat lintang utara hingga 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Kondisi yang demikian menyebabkan Indonesia memiliki iklim tropis. Iklim tropis inilah yang menyebabkan keragaman flora di Indonesia jauh lebih tinggi dari negara-negara lain yang juga mempunyai banyak flora di dunia, seperti negara di Amerika ataupun di Afrika. Secara umum, persebaran flora di Indonesia terbagi menjadi 3 kawasan. Yang pertama, kawasan barat atau biasa disebut kawasan Asiatis. Mengapa disebut Asiatis? Karena hampir semua flora yang tumbuh di kawasan ini bercorak dari benua Asia. Sebagian besar Sumatera dan Kalimantan memiliki iklim AF atau tropis basah. Sehingga karena memiliki iklim tropis basah ini, dominasi wilayah Sumatera dan Kalimantan floranya adalah berupa hutan hujan tropis. Sedangkan Pulau Jawa dan Bali berurutan dari barat hingga ke timur memiliki iklim AF atau tropis basah, AM atau tropis sedang, dan AW atau sabana tropis. Sehingga vegetasi di sepanjang Pulau Jawa hingga Bali berurutan dari barat hingga ke timur meliputi hutan hujan tropis, hutan musim tropis, sabana tropis, dan hutan mangrove. Perhatikan gambar berikut ini. Di sini terdapat contoh hutan hujan tropis. Penasaran nggak sih sebenarnya hutan hujan tropis itu? Apa sih hutan hujan tropis? Dan bagaimana ciri-ciri dari hutan hujan tropis? Hutan hujan tropis merupakan sekumpulan pohon dan berbagai tanaman yang membentuk sebuah bioma hutan dengan suhu hangat, lembab, dan curah hujan tinggi, dan terletak di sekitar garis khatulistiwa. Berikut ini ciri hutan hujan tropis. Yang pertama, pohon besar tajuk berlapis rata-rata 45 meter, daun lebat, rapat dan hijau. 2. Rata-rata ketinggian pohon mencapai 60 meter. Yang ketiga, banyak terdapat pohon memanjat. Yang keempat, sinar matahari tidak dapat menembus ke bawah. Dan yang kelima, banyak tumbuh pohon epifit. Contohnya, pakis dan anggrek. Perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah contoh gambar dari hutan musim. Sebenarnya, apa sih hutan musim? Dan bagaimana ciri-ciri dari hutan musim tersebut? Hutan musim adalah jenis hutan yang terdapat di wilayah yang mempunyai pola musim yang jelas dengan ditumbuhi tanaman yang homogen atau spesies tumbuhan yang sama. Berikut ini adalah ciri hutan musim. Yang pertama, pohon lebih rendah dari hutan hujan tropis. Yang kedua, pada musim kemarau daunnya gugur. Dan yang ketiga, pada musim penghujan mulai bertunas. Berikut ini adalah wilayah persebaran flora Indonesia yang kedua, yaitu kawasan peralihan. Wilayahnya meliputi Pulau Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, dan Kepulauan Maluku. Wilayah tersebut mayoritas memiliki iklim kering dan suhu relatif panas.
Kemudian vegetasi yang biasa tumbuh di wilayah tersebut meliputi 1. Vegetasi sabana dan stepa tropis Nusa Tenggara. Yang kedua, vegetasi hutan pegunungan Sulawesi. Dan yang ketiga, vegetasi hutan campuran di Maluku seperti pala, cengkeh, kayu manis, kenari, kayu eboni, dan lontar. Kawasan persebaran flora di Indonesia yang ketiga adalah kawasan timur yang lebih bercorak Australia. Meliputi Pulau Papua dengan memiliki iklim AF atau hutan hujan tropis. Indonesia bagian timur bercorak Australia dikarenakan sejarah Indonesia yang dulunya Papua menyatu dengan Australia. Vegetasi yang terdapat di hutan hujan tropis di Papua, di mana memiliki persamaan dengan hutan hujan tropis di Australia bagian utara, yaitu Queensland dengan flora khas eukaliptus. Berikut ini akan kita bahas mengenai persebaran fauna di Indonesia. Persebaran fauna di Indonesia, menurut Alfred Russel Wallace, ahli botani dari Inggris, terbagi dalam 3 bagian, yaitu bagian barat, bagian peralihan, dan bagian timur. Ketiga wilayah ini dipisahkan oleh garis Wallace dan garis Weber. Perhatikan contoh gambar hewan berikut ini. Kira-kira ini hewan di Indonesia bagian mana ya? Nah, untuk lebih tahu, mari kita ikuti ulasan berikut ini. Yang pertama yang akan kita bahas adalah fauna Indonesia bagian barat. Fauna di wilayah Indonesia bagian barat memiliki ciri dan tipe seperti halnya fauna di Asia, sehingga disebut tipe fauna asiatis. Wilayah fauna Indonesia barat meliputi Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Fauna yang hidup di Indonesia bagian barat yaitu diantaranya adalah harimau Sumatera, macan tutul, bandeng, ular kobra, badak bercula 1, elang Jawa, dan burung rangkong. Coba perhatikan gambar berikut. Kira-kira ini fauna Indonesia bagian mana ya? Ya, betul sekali. Ya, itu tadi fauna Indonesia bagian tengah atau fauna peralihan sesuai dengan bahasan berikut ini. Yang kedua tadi adalah fauna wilayah tengah atau disebut juga fauna peralihan atau fauna wilayah village. Bagian ini memisahkan flora bagian barat dan timur. Fauna bagian tengah meliputi Pulau Sulawesi, Nusa Tenggara, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Di bagian ini terdapat fauna asiatis, australis, dan juga fauna yang tidak sama dengan asiatis australis atau disebut juga dengan fauna endemik atau binatang khas. Berikut ini beberapa contoh fauna Indonesia bagian tengah. Di antaranya adalah komodo, biawak, anoa, babi rusa, dan burung maleo. Perhatikan gambar fauna berikut ini. Kalau ini kira-kira fauna Indonesia bagian mana ya? Penasaran kan? Ya, benar sekali. Ini adalah fauna Indonesia bagian timur. Seperti untuk pokok bahasan yang selanjutnya, kita akan membahas mengenai fauna Indonesia bagian timur. Flora dan fauna Indonesia bagian timur lebih dikenal dengan tipe fauna australis karena memiliki karakteristik sama dengan fauna yang ada di benua Australia. Daerah penyebarannya yaitu semua kepulauan di timur Indonesia, mulai dari Kepulauan Maluku hingga Papua. Ada beberapa contoh jenis fauna australis ini yang sangat terkenal, bahkan menjadi ikon fauna Indonesia bagian timur. Berikut fauna Indonesia bagian timur yang hidup diantaranya kuskus, kanguru,
burung cendrawasih, buaya irian, penyu sisik, dan monyet ekor panjang. Demikian tadi penyajian materi mengenai persebaran flora dan fauna di Indonesia untuk geografi kelas 11. Sudah sedikit paham bukan? Mudah-mudahan penyajian saya ini bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan serta wawasan kalian. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa dengan ulasan-ulasan materi yang berikutnya.